Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ini untuk pelajaran kelas 1 semester 1 bab awal adalah konsep fikih di dalam Islam. Jadi kita belajar bagaimana pengertian hukum-hukum di dalam Islam agar kita semuanya memahami sebagai orang Islam, tahu hukum makruh, halal, wajib, dan tahu yang dinamakan sunnah dan lain sebagainya. Itu adalah lewat kita semuanya belajar. Tidak bisa kita ini langsung tahu. Yang pertama adalah pengertian syariah. Syariah ini menurut bahasa itu adalah jalan. Yang namanya jalan itu kan macam-macam. Ada jalan tempatnya keluarnya air, jalan air ke sungai, dan jalan yang dilalui oleh orang itu namanya juga jalan. Tapi yang dibahas di sini adalah syariah yang telah didefinisikan oleh para ulama di dalam hukum fikih, yaitu apa? Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Baik itu menyangkut dengan hukum keyakinan atau akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau aturan dalam kehidupan yang lain. Itu adalah aturan-aturan Allah yang sifatnya adalah qat'i. Qat'i itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu pasti, tidak bisa dirubah. Contoh aturan yang qat'i itu adalah satu, kewajiban sholat. Dalam Al-Quran kan disebutkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Jadi kita semuanya ini mengikuti para alim ulama, mereka semuanya juga mengikuti dari gurunya sampai gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hukum fikih kita ini sebagai orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, mereka semuanya adalah mengikuti imam madhab, salah satu daripada madhab 4 yang telah disepakati di dalam ajaran agama Islam. Sementara pengertian fikih di dalam bahasa Arab, perkataan fikih itu kan berasal kata daripada faqiha yafqahu fikhan. Secara bahasa artinya berarti al-fahmu al-mujarradat. Al-mujarrad, yakni mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Dan al-fahmu ad-daqiq, yaitu mengerti dan memahami secara mendalam yang lebih luas. Ini adalah termasuk fikih. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 122, di sana telah disyariatkan, atau juga di dalam surat Hud ayat 91, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, bismillahirrahmanirrahim, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Surat Hud ayat 91. Kalau di dalam surat At-Taubah, kata-kata fikih itu juga disebutkan, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhu ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mereka tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi ayat ini menerangkan bahwa setiap orang Islam itu tidak diwajibkan untuk berperang. Jadi sebagian kalau mau berperang, tapi sebagian yang lain harus mempelajari tentang ilmu agama.
Kalau mereka semuanya berperang nanti mati, yang pinter agama ini ndak ono. Akhirnya orang-orang Islam ini nggak tahu hukum halal haram karena yang pinter-pinter ini sudah mati. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata-kata fikih itu juga pernah disebutkan. Jadi mayyuridillahu fi khairan yafqahuhu fiddin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi seorang kebaikan, maka Allah menjadikan dia paham tentang agama atau hukum fikih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, riwayat Ahmad Ibnu Hambal, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi pengertian fikih ini ada berbagai macam versi. Satu, pengertian fikih menurut Abu Zahra. Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syarak yang bersifat amali, diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau tafsil. Itu adalah fikih menurut Abu Zahra. Ada lagi yang berpendapat menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih adalah ilmu tentang hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang amali atau praktikal yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci atau tafsil. Jadi perbuatan manusia yang amali itu yang dilakukan oleh manusia, praktikal. Jadi dipraktekkan secara langsung, mereka itu berdasarkan dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah dijelaskan secara terperinci atau tafsil. Tafsil ya, secara tafsil terperinci. Banyak para ulama-ulama fikih ini menjelaskan bagaimana tentang hukum-hukum yang berkaitan dalam kehidupan manusia. Dan banyak pula terjadi perbedaan pendapat antara para madhab, para imam, dan lain sebagainya. Mereka semuanya orang-orang yang mujtahid fatwa, mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kita semuanya sebagai orang Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti mazhab daripada Imam Syafi'i, yaitu mazhab yang terkenal di negara kita, diakui oleh umat-umat Islam di Asia Tenggara khususnya. Sementara pengertian fikih yang ketiga menurut Profesor Hasbi As-Siddiqi itu mengatakan fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam, bermacam aturan hidup untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat umum. Jadi fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah akil baligh dan Islam. Itu namanya mukallaf. Baik bentuk ibadah, muamalah yang telah dikeluarkan dari dalil-dalilnya secara terperinci dan bersifat doni. Doni itu adalah sangkaan. Doni itu adalah sangkaan dari para mujtahid yang telah ditafsiri. Jadi ini nanti insya Allah lebih lanjut bisa dikaji lebih enak ini ya. Jadi contoh pada masalah wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dalam Al-Quran disebutkan mereka para ulama sepakat bahwa wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sana disebutkan jikalau kalian mau sholat maka disuruh wudhu, basuhlah mukamu, tangan kedua tanganmu sampai siku-siku, usaplah sebagian dari rambutmu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi tapi para ulama ini berbeda pendapat tentang menyapu bagian kepala. Apakah semua kepala atau hanya sebagian saja?
Jika hanya sebagian saja, maka bagaimana batasannya? Mazhab Hanafi itu mengatakan tentang wajibnya mengusap seperempat kepala. Jadi separuh seperempatnya kepala ini diusap. Sedangkan mazhab Syafi'i mengutarakan atau memberikan fatwanya cukuplah dengan mengusap kepala dengan mengusap beberapa rambut kepala. Jadi kalau wudhu di sini rambutnya mau kok mari teku lengo tancur gane larang. Nah, cukup beberapa rambut diusap gini juga boleh ini menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat mengusap seluruh kepala. Jadi begini. Nah, ini rambutnya itu diusap kabeh. Nah, namanya mengusap itu bukan membasahi. Kalau mengusap itu kan sing penting gawa banyu diusap seret. Nah, ini selesai. Lain dengan membasahi, kalau membasahi itu dikebyur banyu kabeh. Tapi kalau mazhab Hanafi ini sebagian dan seperempatnya rambut gini. Nah, tapi kebanyakan orang-orang Indonesia dalam kitab-kitab fikih yang lain itu yang diusap itu sini. Biarpun mazhab Syafi'i, mazhab apa itu Hanafi yang diusapin bun-bunane gini kakek usap. Karena apa bun-bunane ini gone apa? Otak kita untuk berpikir kalau diusap dengan air wudhu ini biar adem. Itu sering terjadi di Indonesia. Tapi kita jangan menyalahkan mereka orang-orang yang mengusap apa itu semua rambutnya diusap kabeh. Jangan menyalahkan mereka. Itu semua ada dasarnya dan mereka semuanya mengikuti mazhab yang sah yang diakui oleh jumhur ulama di kalangan dunia. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Insya Allah akan diteruskan pada jam pelajaran yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.